Selanjutnya adalah pemaparan dari narasumber kita yang keempat, yaitu Bapak Dr. Afzil Ramadian, STMTTR. Beliau merupakan dosen dari Universitas Juanda Bogor. Selamat siang, Pak Afzil. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Ibu. Suara saya apa jelas, Bu? Jelas, Bapak. Baik, Pak Alhamdulillah. Afzil, untuk waktu presentasinya nanti maksimal 20 menit. Ya. Dan untuk materinya adalah kewirausahaan di era digital, peluang tantangan dalam perekonomian nasional. Pak Afzil dapat memperkenalkan diri dulu secara singkat di awal. Kepada beliau, Bapak Dr. Afzil, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Ini sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun, ya kan, biar supaya agak sedikit semangat, ya kan. Bulan Ramadan penuh cahaya, hati bersih, jiwa pun tenang. Wirausaha bukan sekedar gaya, tapi jalan menuju masa gemilang. Baik, Bapak Ibu semua, saya udah berapa kali nih, wah seru banget nih, diundang terus sama Stikom. Alhamdulillah teman-teman Stikom mempercayai ya, gitu loh. Apa yang saya bawakan mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman Stikom. Pertama-tama saya ucapkan, mohon izin moderator, terima kasih sudah memandu dari jalannya dari pagi dan jajaran struktural Stikom saya ucapkan terima kasih mengadakan acara yang begitu luar biasa banget. Hari Sabtu bulan Ramadan ya kan yang orang biasanya pada mager-mager ngantuk-ngantuk mudah-mudahan ini tidak ngantuk ya. Ini sedikit profiling saya. Mohon izin mungkin sudah banyak yang melihat tapi sekarang saya coba beranjak kepada isu dulu. Bagaimana infografis yang saya sampaikan ini ya kan menggambarkan proyeksi Indonesia maju di 2045 di mana penguasaan teknologi digital dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Berbagai studi memproyeksikan bahwa Indonesia berpotensi mencapai kenaikan PDB yang cukup tinggi, ya kan? Salah satu pendorong utamanya adalah perkembangan teknologi digital yang pesat. Namun, perkembangan teknologi digital tidak hanya membuat peluang, tetapi juga tantangan yang perlu kita antisipasi dari sisi peluang, ya kan? Mulai kita lihat teknologi seperti AI, AOT, apa namanya computing, blockchain dan lain-lain sebagainya. Di sisi lain juga kita menghadapi beberapa isu dan tantangan. Salah satu tantangannya adalah bagaimana kita melihat kesenjangan digital, di mana infrastruktur dan konektivitas internet belum merata, ya kan? Terkait dengan isu lagi, keamanan data security menjadi perhatian utama, cyber security, perlindungan data pribadi, arus data lintas batas atau cross border data, dan isu kedaulatan yang tidak kalah penting, ya kan? Nah, terakhir isu sosial kultural juga menjadi perhatian kita dalam penyebaran berita palsu, habis itu etika digital, dan perlu kita edukasi kepada masyarakat. Nah, dalam konteks kewirausahaan, para pelaku usaha di era digital perlu memahami memanfaatkan peluang yang ada sambil tetap waspada terhadap berbagai tantangan, literasi digital, inovasi, adaptasi, dan perubahan dalam hal ini adalah kunci di era digital. Ya kan, kita tahu kemarin baru-baru ini keluar adalah kabur aja dulu. Wah, tapi kalau saya bukan kabur aja dulu, tapi saya rubah menjadi wirausaha aja dulu. Dengan kondisi yang ada, mudah-mudahan kita bisa membuka mindset kita menjadi hashtagnya kita rubah sama-sama di grup kita ini ada 41 orang wirausaha aja dulu. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi demikian. Baik, nah ini kita lihat gambaran kedua. Bagaimana gambaran kedua ini kita lihat adalah Indonesia masih berada dalam posisi sebagai konsumen teknologi digital. Nah, ini berarti meskipun kita memiliki potensi pasar yang besar, kita belum optimal dalam menghasilkan produk dan layanan digital. Ada beberapa permasalahan utama. Yang pertama, tidak terhubungnya teknologi, perkembangan bisnis digital, dan rendahnya adopsi teknologi digital. Nah, akibatnya Indonesia masih bergantung pada impor teknologi, ya kan? Jadi ini membuat kita rentan nih terhadap guncangan rantai pasokan global atau global supply shock. Nah, gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita fokus mulai dari meningkatkan investasi dalam riset, mendorong pengembangan produk,
adopsi teknologi, mengembangkan sumber daya, dan ekosistem digital. Nah, dengan langkah-langkah ini meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai nilai digital dari konsumen menjadi produsen teknologi dan mudah-mudahan membawa dampak positif nasional seperti lapangan kerja baru dan lain-lain sebagainya. Ya kan? Kita lanjut ke beberapa isu lain. Ya, di sini ada isu terkait dengan kita lihat di sini menghadapi tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang digital. Kita tahu Indonesia masuk ke peringkat 88 pada e-Government Development Index, ya kan, dan peringkat 73 dalam indeks efektif pemerintah. Nah, jadi kita perlu ada pembenahan pemerintahan dalam saat ini keterbatasan infrastruktur, banyaknya aplikasi, transparan apa namanya dan akuntabilitas menjadi beberapa hal yang perlu menjadi tantangan. Nah, di sisi lain kita juga menghadapi tantangan dalam mewujudkan masyarakat yang digital, eh, di mana itu yang produktif dan bertanggung jawab pastinya. Nah, pada tahun 2045 kita tahu Indonesia mengalami bonus demografi, ya kan, di mana jumlah penduduk usia produktif meningkat, namun rasio ketersediaan tenaga kerja berkualifikasi digital masih relatif rendah, ya. Nah, jadi dalam konteks ini, ya kan, kita tarik kewirausahaan sesuai dengan judul saya, ya kan, ini bisa menjadi hambatan perkembangan bisnis digital, ya kan. Ini juga membuka peluang bagi para pelaku usaha menawarkan solusi inovatif dalam mengatasi tantangan tersebut. Para pelaku usaha dapat mengembangkan platform edukasi digital untuk meningkatkan kecapapan digital dan menawarkan layanan contact center, ya kan? Nah, ini jadi kalau saya mengutip kata-katanya Gunter Pauli ini eh, ada tantangan, ada juga solusinya. Nah, teman-teman semua, kita lihat di sini adalah perkembangan megatrend global ke depan. Nah, kita diproyeksikan untuk pengembangan ekonomi digital, berbagai megatrend itu berpengaruh pertama pada ekosistem, makroekonomi, demografi, geopolitik, ya kan? Nah, dari sisi lingkungan kita lihat di sini, kita lihat memperhatikan tren emergensi teknologi. Nah, apa yang dihadapi dari tren-tren ini? Ya kan? Ada beberapa pekerjaan yang manual dapat otomatisasi, peningkatan nilai industri vertikal, masalah kesiapan regulasi, manfaat ekonomi, dan yang terakhir adalah blockchain ya, yang baru-baru ini, dan mudah-mudahan silo database itu juga eh, bisa kita selesaikan. Nah, dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang tren-tren ini, pelaku usaha digital perlu memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, teman-teman. Ya kan, gambaran ini kita perlu adanya kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak. Jadi nggak bisa kita tuh mengandalkan apa namanya sendiri. Kita perlu ada collaborate dalam hal ini. Ya, nah beberapa hal lagi transisi kita lihat di sini. Wah, ini menarik ya, transisi sektor. Nah, kalau kita lihat strategi menjadi global inovator, ya kan? Nah, kita tahu di sini untuk mencapai visi yang tadi saya sampaikan di paparan saya yang ke pertama, ya, fokus pada untuk mencapai hal ini, ya, kita perlu ada investasi dalam research and development, R&D, membangun ekosistem inovasi, mendorong kewirausahaan digital dan memperkuat kolaborasi, ya kan? Di sini kita lihat, ya kan, membandingkan bagaimana posisi Indonesia dengan negara-negara lain, ya. Nah, ini memberikan gambaran langkah-langkah apa yang perlu diambil agar Indonesia itu mencapai status global inovator. Nah, dalam konteks kemahasiswaan perlu para pelaku usaha itu perlu memahami tahapan transisi ini, memanfaatkan peluang, dan pemerintah juga perlu peran aktif dalam menciptakan kebijakan untuk mendukung transformasi. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman, ya kan? Nah, ini kita lihat nih, asik nih. Ya kan, visi misi, konsep daripada Indonesia digital. Ya kan? Nah, ini prinsip utama inklusif, ketersediaan akses digital, memberdayakan kemampuan masyarakat, dan bagaimana kita berkelanjutan. Transformasi digital berdasarkan pada pemenuhan agenda tujuan pembangunan Sustainability Development Goal atau SDG, ya, yang banyak banget kita ini. Nah, bagaimana visi misi misinya? Di sini kita lihat ada 4, mungkin nanti bisa dibaca dan dibagikan. Nah, saya coba mengkaitkan ini dalam konteks kewirausahaan. Bagaimana memberikan arah yang jelas
bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis digital. Ya kan, para pelaku usaha dapat memanfaatkan peluang yang ada, ekosistem eh, yang inklusif dan kolaboratif, mengembangkan produk dan layanan inovatif yang berkelanjutan. Ya, nah selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini adalah milestone-nya, Bapak Ibu semua. Kalau kita lihat di sini, tahapan pertama, penguatan fondasi, dan lain-lain. Nah, ini adalah dari turunan tadi, visi ini ada tahapan utama. Jadi untuk mencapai visi itu, pemerintah itu punya milestone, tahapan-tahapan. Nggak bisa kita langsung, wah langsung dijalan, nggak bisa. Nah, tahapan ini memberikan gambaran bagaimana perkembangan teknologi digital di Indonesia. Jadi para pelaku usaha ini perlu memahami nih tahapan-tahapan ini nih. Jadi menyesuaikan strategi bisnisnya bagaimana. Asik ya, gitu loh. Tahap pertama pelaku dapat berfokus pada pengembangan solusi, mendukung akses internet nih contoh ya. Habis itu fokus pada pengembangan produk pada tahap kedua, tahap ketiga fokus pada perkembangan teknologi dan yang tahap empat adalah fokus pada uh, yang berorientasi pada global. Nah, teman-teman, kita bisa lihat yang selanjutnya adalah sasaran Indonesia digital. Ya, kita lihat di sini infrastruktur, ekonomi, masyarakat, dan pemerintah digital. Nah, dalam konteks eh, kewirausahaan di era digital atau digital planner, ya kan sasaran ini memberikan gambaran tentang arah dan prioritas pengembangan ekosistem digital. Para pelaku usaha dapat memanfaatkan peluang yang ada dalam setiap pilar, ya kan, misalnya mengembangkan solusi, teknologi, mengembangkan infrastruktur, dan lain-lain. Jadi pemerintah juga berperan penting pada sasaran ini. Ya kan, dengan kerjasama yang kuat, ya kan mudah-mudahan eh, ekonomi kita menjadi ekonomi digital yang global. Oke, ini ada pilar-pilarnya teman-teman. Kerangka visi Indonesia digital. Kita lihat ada 8 strategi imperatif yang teman-teman bisa baca. Nah, kerangka ini memberikan panduan yang jelas bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis, khususnya bisnis di digital ya. Gitu. Jadi para pelaku usaha itu dapat memanfaatkan peluang yang ada setiap pilar strategi imperatif ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya, oh ternyata apa namanya bukan kabur aja dulu tadi. Tadi saya statement saya, tapi wirausaha aja dulu. Ini menarik teman-teman. Jadi di sini perlu ada komitmen kita bersama, ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada potensi ekonomi dari Indonesia digital. Kita lihat di sini mengembangkan bagaimana digitalisasi akan meningkatkan nilai setiap komponen PDB dan secara signifikan yaitu pengeluaran pemerintah, investasi konsumsi dan penciptaan lapangan kerja. Nah, dalam konteks ini, potensi ekonomi ini membuka peluang bagi para pelaku untuk mengembangkan bisnis digital, peningkatan belanja pemerintah, ekspor dan lain-lain. Dan tapi teman-teman juga perlu memperhatikan tantangan, mulai dari disrupsi teknologi, habis itu eh, pentingnya berinovasi dan beradaptasi pada perubahan. Oke, selanjutnya teman-teman. Nah, ini slide yang menarik. Ya kan saya dapat dari World Economic Forum, di mana eh, ada dua keterampilan yang penting inti di tahun 2025 ya kan dan 10 keterampilan yang paling cepat berkembang di tahun 2030. Ini menurut World Economic Forum ya. Di sini kita lihat ada berpikir analitis, bagaimana flexibility, agile, berpikir kreatif, motivasi, literasi teknologi dan beberapa hal lain ya. 10 keterampilan yang paling cepat berkembang ya kita tahu ada AI dan big data masih masih berpikir kreatif, habis itu kepemimpinan, analisis dan lain-lain. Jadi keterampilan-keterampilan ini sangat penting untuk para pelaku usaha. Perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi, memimpin tim yang beragam, yang menciptakan produk dan layanan yang inovatif. Nah, ini dia. Dari beberapa hal tersebut, saya coba apa namanya merangkum dan menyusun sebuah strategi-strategi eh, penting untuk sukses. Para pelaku harus ada apa namanya ada 3 poin ya, dengan memanfaatkan teknologi, kolaborasi, inovasi dan inovasi produk dan layanan. Kita lihat di sini teman-teman ya, gitu. Strategi ini perlu dimiliki oleh para
apa namanya wirausaha pastinya ya. Nah, bagaimana selanjutnya implementasi kewirausahaan di era digital melalui pendekatan yang sistematik? Kita perlu ada pembelajaran berkelanjutan, terus mengupdate pengetahuan dan keterampilan. Kita lihat ya, trennya apa sih sekarang, ya kan? Kalau roadmap-nya tadi udah dibuka oleh pemerintah, oh kira-kira berarti arahnya kita mau kemana nih ke depan. Jadi teman-teman sebetulnya dengan memanfaatkan apa yang kita diskusikan pada sesi pagi menjelang siang ini bisa memanfaatkan, oh ternyata ke depannya seperti ini, seperti ini. Jadi kita tuh mesti siap, ya kan? Adopsi agile business, ya kan? Seperti kata TIS 2018, bisnis yang fleksibel dan agile sangat penting dalam menghadapi perubahan. Wirausaha perlu siap melakukan pivoting, penyesuaian strategi bisnis dengan dinamika pasar. Pemantauan feedback juga perlu ya, gitu pembayaran online, pinjaman dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, contoh-contohnya mulai dari Gojek, Ruang Guru, dan lain-lain. Ini adalah platform-platform yang luar biasa banget ya. Terkait platform yang kewirausahaan yang sukses, yang memanfaatkan di era digital. Ini ada 3 poin di sini. Wah, ini luar biasa banget teman-teman. Kita tahu di sini ada apa namanya Gojek. Siapa yang nggak tahu Gojek ya teman-teman? Ya kan, bagaimana dia mengembangkan super app. Wah, super app ini luar biasa banget. Ya, ini yang bisa kita mungkin kita bisa contoh ya teman-teman ya. Ah, Nah, kesimpulannya, Bapak Ibu semua di sini ada 3 poin. Kita lihat di sini ada poin adalah kewirausahaan di era digital telah menjadi katalis penting untuk menghadapi tantangan perekonomian. Ya, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks, digitalisasi membuka peluang besar bagi usaha untuk meningkatkan efisiensi, ya kan, memperluas pasar, menciptakan model bisnis yang inovatif, ya kan. Yang kedua adalah studi menunjukkan bahwa wirausaha yang berhasil di era digital adalah orang yang mampu memanfaatkan teknologi secara optimal, mengadopsi model bisnis yang fleksibel, dan membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Nah, ini ada beberapa apa namanya jurnal, jurnal yang apa namanya saya kutip, ya. Nah, selanjutnya untuk memastikan potensi kewirausahaan yang digital diperlukan dukungan dari pemerintah, akademis dan sektor. Ya, kalau kita lihat di situ apa namanya cukup tinggi ya Bapak Ibu semua ya, bagaimana eh, apa namanya tahapan-tahapannya. Nah, jadi kita perlu ada apa namanya kolaborate baik itu sektor pemerintah, akademisi maupun sektor swasta. Nah, mungkin dari saya terima kasih ya kan saya mengkutip kata-kata eh, Ali bin Abi Thalib, ya kan? Orang pesimis melihat kesulitan dalam setiap kesempatan, tapi orang optimis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Nah, ini luar biasa banget quote ini, ya kan, dari Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan ini bisa menjadi apa namanya trigger ya, trigger kita semua agar kita bisa jauh lebih semangat, jauh lebih dari apa namanya inovatif, karena yakinlah gitu. Di setiap kesempatan pasti ada kesulitan. Kita tahu tadi luar biasa banget pembicara pertama, kedua, dan ketiga tadi menyampaikan beberapa hal. Tapi saya yakin kalau kita optimis, kesempatan itu pasti ada. Demikian saya akhiri paparan saya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Afzil. Ah, ini ya Pak tentang Pak Afzil tadi sudah memaparkan mengenai kewirausahaan di era digital ya. Eh, Peluang dan tantangannya perekonomian nasional itu seperti apa. Baik, selanjutnya